Setiap hari ginjal kita bekerja tanpa henti, menyaring racun, menjaga keseimbangan tubuh. Tapi, pernahkah kamu berpikir apa yang terjadi jika ginjalmu mulai lelah tanpa kamu sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andita Kinanti, mahasiswi keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video pendidikan kesehatan kali ini, saya ingin membahas mengenai topik penyakit yang menyerang pada sistem perkemian kita, yaitu gagal ginjal. Dimulai dari pencegahan gagal ginjal akut, penyakit gagal ginjal kronis, dan juga penyakit gagal ginjal pada tahap akhir, yaitu end-stage renal disease atau yang disingkat ASRD, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan penyakit gagal ginjal stadium 5 atau stadium akhir. Nah, untuk gagal ginjal sendiri masih menjadi perhatian di Indonesia, di mana setiap tahun angka masyarakat yang mengalami penyakit gagal ginjal meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, saya di sini ingin mengajak masyarakat untuk mulai peduli dan juga memahami serta menjaga kesehatan ginjal kita sejak dini. Sebelum kita memahami penyakit yang menyerang pada ginjal kita harus mengenal ginjal kita itu sendiri. Ginjal merupakan organ vital yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang sisa-sisa zat metabolisme, lalu juga untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga elektrolit pada tubuh kita. Ketika ginjal kita mengalami kerusakan secara bertahap dan tidak dapat melakukan fungsi secara optimal, maka akan berakhir menjadi penyakit gagal ginjal kronis. Faktor risiko yang paling sering menyebabkan gagal ginjal diantaranya adalah hipertensi, penyakit diabetes meletus, lalu juga ada penggunaan obat anti nyeri jangka waktu yang panjang, dan yang terakhir adalah pola hidup yang tidak sehat. Tadi kita sudah mengenal beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya gagal ginjal. Selanjutnya kita akan masuk pada pencegahan yang pertama, yaitu pencegahan primer. Pada pencegahan primer, kita akan mencegah timbulnya penyakit serta mengendalikan faktor risiko yang telah kita ketahui tadi. Ada beberapa hal pada pencegahan primer yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah menjaga asupan cairan minimal 2 liter per hari, terutama pada individu dengan aktivitas fisik yang padat. Yang kedua adalah mengurangi konsumsi garam, serta makanan cepat saji seperti burger, lalu juga pizza, dan lain-lainnya. Dan juga minuman bersoda, karena hal ini dapat meningkatkan tekanan darah kita, dan juga memperberat kerja dari ginjal. Yang ketiga adalah rutin berolahraga, setidaknya 30 menit per hari untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Yang keempat adalah menghindari penggunaan obat anti nyeri jangka panjang. Selanjutnya merupakan pencegahan sekunder, di mana ginjal menunjukkan tanda-tanda adanya masalah pada ginjal. Kita akan coba untuk mengulik bagaimana cara pencegahan akan hal tersebut. Agar lebih mudah kita pahami, kita analogikan. Ada beberapa faktor penyakit yang dapat menyebabkan timbulnya gagal ginjal, seperti hipertensi dan diabetes. Sehingga ketika kita mempunyai riwayat penyakit tersebut, penting bagi kita untuk coba melakukan pengobatan secara rutin dan juga pemeriksaan rutin, seperti pemeriksaan pada kadar kreatinin, ureum, dan juga protein urin. Lalu selanjutnya adalah mengontrol pola hidup untuk menjaga tekanan darah. Mengontrol tekanan darah agar tetap stabil itu sangat penting, misalkan dengan menjaga pola makan dan juga kepatuhan minum obat bagi penderita hipertensi. Selanjutnya, pencegahan tersier. Pada pencegahan tersier, tubuh kita sudah mengalami gagal ginjal kronis, bahkan mungkin sampai ke tahap akhir, yaitu end-stage renal disease atau SRD. Sehingga yang bisa kita lakukan bukan lagi fokus pada pencegahan penyakitnya, tapi kita berusaha agar mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut, lalu juga meningkatkan kualitas dari hidup kita. Beberapa tindakan atau pencegahan yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, kepatuhan untuk melakukan terapi hemodialisis. Karena keterlambatan dalam melakukan terapi hemodialisis akan menyebabkan penumpukan zat-zat sisa metabolisme yang berbahaya di ginjal kita. Yang kedua adalah pola diet khusus, seperti pembatasan natrium, kalium, fosfor, dan cairan. Lalu yang ketiga adalah pemantauan berat badan harian untuk mencegah dan juga mendeteksi retensi cairan. Dan yang terakhir adalah perawatan akses vaskular agar tidak terjadi infeksi.
Selain itu, pada pasien yang sudah mengalami kegagalan ginjal kronis ataupun sampai tahap akhir, itu biasanya tidak hanya fisik yang terserang, tapi juga psikologis. Sehingga penting bagi keluarga dan juga sahabat dan juga rekan-rekan terdekatnya untuk selalu memahami dan juga membantu pasien dalam setiap perawatan yang harus dia lakukan. Selanjutnya merupakan hemodialisis. Hemodialisis merupakan terapi pengganti dari fungsi ginjal, tapi ini memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasien dan kadang mengganggu kualitas dari hidup pasien, misalkan rasa haus yang muncul. Maka dari itu, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya adalah intervensi yang telah teruji dan telah terbukti oleh beberapa penelitian, yaitu sipping ice cube atau mengulum es batu. Ini adalah terapi intervensi non-farmakologis yang dilakukan dengan cara menghisap atau mengulum es batu selama 5-10 menit. Ini membantu untuk mengurangi rasa haus, terutama pada pasien yang menjalani hemodialisis dengan pembatasan cairan ketat. Terapi ini bekerja melalui mekanisme fisiologis dan sensorik, di mana sensasi dingin dari es batu merangsang reseptor termal di rongga mulut dan faring, dan kemudian mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk menekan pusat rasa haus. Selain itu, air yang berlahan mencair di mulut membantu melembabkan mukosa orofaring, mengurangi kekeringan, dan memberikan efek segar yang menenangkan. Terapi ini dapat menurunkan dorongan psikologis untuk minum secara berlebihan tanpa menambah volume di dalam tubuh. Dan terapi ini terbukti efektif, seperti pada penelitian yang telah ditampilkan. Pesan yang dapat kita ambil diantaranya adalah pencegahan dan pengelolaan penyakit ginjal. Terutama pada pasien yang sudah menjalani hemodialisis membutuhkan kesadaran, kedisiplinan, serta dukungan dari kerabat dan juga keluarga sekitar. Pencegahan primer dilakukan sebagai upaya untuk menjaga pola hidup sehat, dan untuk pencegahan sekunder kita lakukan deteksi dini, dan untuk pencegahan tersier kita akan lakukan pengelolaan yang tepat agar kualitas hidup kita tetap baik meskipun ginjal sudah tidak berfungsi secara baik dan juga optimal. Harapan saya, melalui pengetahuan dan kesadaran yang meningkat, angka kejadian penyakit ginjal dapat ditekan dan pasien yang sudah menjalani terapi dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Mari kita bersama-sama wujudkan masyarakat yang lebih sadar, peduli, dan tangguh dalam menjaga kesehatan ginjal. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ginjal.